Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mereview codingan dari website halaman guru untuk menambahkan kode QR pada sesi presensi dan juga menambahkan list peserta yang ikut di dalam kelas guru terkait. Yang pertama saya akan mereview untuk menampilkan kode QR dari sesi presensi ya. Yang pertama kita pilih kelasnya dulu, kita tambahkan sesi kedua karena di database sudah ada sesi pertama. Tambah sesi kedua, materinya menambahkan kode QR ke halaman sesi presensi. Oke, bahasannya script untuk menampilkan kode QR yang berganti otomatis absen. Gini aja ya. Selanjutnya kita tekan kirim, akan muncul alert silakan presensi. Kita tekan OK, maka akan muncul kode QR dan juga kode presensi di bagian bawahnya. Dan juga di bagian kanan sini, ini berfungsi untuk menampilkan data siswa yang sudah absen menggunakan kode QR ini ataupun kode presensi di bagian bawahnya. Dan yang selanjutnya masuk ke bagian kelas. Di bagian sini nih guru diminta untuk menginputkan daftar peserta yang mengikuti kelasnya dengan format Excel. Di sini kita coba menambahkan file Excel yang sudah saya siapkan. Ini peserta .xlsx. Jika kita tekan kirim, nanti muncul alert data siswa sudah terimport. Kita klik OK dan akan muncul data siswa yang mengikuti kelas dari guru dan mata pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Bagian sini bahasa pemrograman 2, pesertanya ada 10 orang. Contohnya. Data ini juga masuk langsung ke bagian tabel siswa pada database. Di sini terdapat NIS, nama siswanya, password siswa yang masih merupakan kode enkripsi atau kode random, dan juga fotonya masih menggunakan default.jpg. Dan juga masuk ke dalam tabel peserta. Di sini ada ID peserta, ID kelas. ID kelas itu yang dari sininya ya. Ini kelas pertama kan ya. Jadinya ID kelasnya 1. Dan juga terdapat NIS dari siswa yang mengikuti kelas tersebut. Lanjut ke codingannya. Di sini merupakan halaman presensi yang tadi. Ini merupakan bagian tabel yang di bagian kanan tadi untuk siswa, daftar dari siswa yang sudah absensi menggunakan kode QR. Di bagian sini merupakan tempat untuk meletakkan kode QR-nya, tapi kita link ke bagian presensi underscore QR di halaman PHP yang berbeda. Nah, ini untuk mengambil data QR yang sudah di coding di bagian sini untuk ditampilkan pada halaman presensi. Menggunakan set interval ini juga agar kode QR dan juga kode presensi di halaman tadi itu berubah otomatis. Itu
karena kita menambahkan set interval presensi QR di bagian bawah sini. Di bagian halaman presensi QR.php ini tentunya untuk menampilkan wujud dari kode QR-nya yang tadi dan juga kode presensi yang menggunakan generate random string di bagian sini. Angka 5 ini merupakan ketentuan untuk jumlah dari random string yang akan muncul. Misalnya kita naruh generate random string 5, maka akan muncul 5 huruf atau string sebanyak 5. Dan juga di bagian sini untuk menambahkan kode sesi ke dalam tabel sesi. Di bagian sini. Kode absen. Kode sesi ini merupakan kode presensi yang di-generate tadi ya. Nah, masuk ke halaman peserta.php. Di halaman peserta ini untuk mengatur halaman dari halaman peserta tadi. Peserta.php di bagian sini berfungsi untuk mengatur halaman peserta yang menampilkan list dari siswa yang mengikuti kelas dari guru terkait yang sudah ditambahkan melalui format file Excel tadi. Di bagian sini untuk koneksi ke database peserta dan juga database siswa ini agar halaman peserta dapat menampilkan nama dari siapa saja siswa yang mengikuti kelas ini. Karena di bagian database peserta ini tidak terdapat nama dari siswa yang mengikuti kelas. Jadi kita perlu mengikutkan tabel siswa, tabel database siswa di bagian sini untuk mengambil nama dari siswa agar bisa ditampilkan di halaman peserta, di halaman daftar peserta. Selanjutnya ini merupakan script untuk mengatur tampilan pada halaman daftar peserta tadi, halaman ini. Dan juga ini untuk menampilkan data di dalam tabel dari daftar peserta ini yang diambil melalui database siswa dan juga database peserta. Lalu di bagian bawahnya terdapat kontainer import peserta. Ini merupakan card atau tempat untuk guru yang ingin menambahkan list dari daftar peserta yang menggunakan file Excel tadi. Lalu script di bagian sini berfungsi untuk mengubah file spreadsheet yang sudah dikirim oleh guru tadi untuk diubah menjadi array. Lalu for each ini mengibaratkan semua data yang sudah menjadi array tadi ditangkap menjadi $ per siswa. Di bagian bawahnya merupakan urutan dari data array yang sudah diubah dari spreadsheet tadi. Di bagian sini nis per siswa urutan ke-0 atau pertama ya, untuk indeks 0 itu urutan pertama, lalu nama di urutan kedua, lalu passwordnya menggunakan password default yang disebut hashcode NIS ini ya. Ya begitulah, saya kurang ngerti juga. Dan yang terakhir ada foto dari siswa tersebut diatur menggunakan default.jpg. Lalu selanjutnya script ini berfungsi untuk mengecek siswa berdasarkan NIS-nya di dalam tabel siswa. Jika siswa tersebut belum terdaftar, maka program akan menambahkan
data dari siswa tersebut ke dalam tabel siswa. Script selanjutnya juga sama seperti script yang di atas tadi. Script ini berfungsi untuk mengecek apakah peserta sudah terdaftar pada tabel peserta atau belum. Jika belum, maka program akan mendaftarkan data dari siswa tersebut ke dalam tabel peserta. Lalu yang terakhir kita berpindah ke siswa_login.php yang berada pada folder yang berbeda dari yang tadi ya. Kita sudah berpindah ke folder Android Amicom. Halaman ini berfungsi untuk membuat API dari login siswa. Di bagian atas ini berfungsi agar script ini akan berjalan hanya jika pos dari kode ini ada dan kodenya bernilai Amicom oke. Jika tidak, maka script ini tidak akan berjalan atau akan menghasilkan output gagal gitu ya. Lanjut, script di bagian sini berfungsi untuk mengambil input dari siswa yang berupa NIS dan juga password dari siswa tersebut. Lalu script selanjutnya ini untuk mengecek apakah NIS dan juga password dari input mahasiswa tadi ada di dalam database siswa atau tidak. Jika tidak ada, maka akan menampilkan output gagal dan juga array kosong. Jika ada, maka program akan menampilkan hasil sukses dan juga menampilkan data dari siswa yang menginputkan NIS dan juga passwordnya tadi. Mungkin sekian saja untuk review tambahan untuk website guru dan juga pembahasan skripnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.